up to date terbaru guys. Hari ini tanggal 8. Akhirnya Donald Bebek menyerah guys. Dia sudah membawa bendera putih. Alhamdulillah. Yang ikut seneng, saya amin di bawah ya guys. Amin, amin, amin. Alhamdulillah. Jadi guys, totally concede, we totally give up. This war is over. We have failed. I say, Iran had a great victory. Okay. Amerika Serikat sudah kalah perang lawan Iran. Kok bisa? Padahal militernya jauh lebih kuat. Dalam sebuah podcast dengan Glenn Deason, pakar geopolitik Profesor John Mearsheimer menjelaskan bahwa perang ini sama sekali tidak berjalan sesuai rencana awal Donald Trump. Meskipun Amerika punya kekuatan besar, kenyataannya Iran tidak kunjung runtuh seperti yang diprediksi banyak orang. Strategi tekanan tinggi lewat sanksi yang diharapkan bisa menghancurkan ekonomi Iran justru menemui jalan buntu. Sekarang, Amerika malah terjebak dalam situasi rumit tanpa kemenangan nyata, sementara Iran tetap berdiri kokoh menantang dominasi mereka di Timur Tengah. Perang bukan sekedar tindakan kekerasan, melainkan instrumen politik yang nyata untuk mencapai tujuan negara. Jika Anda gagal mencapai target politik dalam perang, maka Anda sebenarnya sudah kalah dalam perang tersebut. Bagaimana jika kekuatan militer terbesar di dunia ternyata bukan sedang kekurangan tentara, melainkan kekurangan rudal? Selama puluhan tahun, Amerika Serikat dikenal sebagai negara dengan anggaran pertahanan terbesar di dunia. Armada kapal induk tersebar di berbagai samudera. Pesawat tempur generasi terbaru terus diproduksi, sementara sistem pertahanan udaranya dianggap sebagai salah satu yang paling canggih di planet ini. Namun, berbagai laporan media internasional beberapa waktu terakhir memunculkan pertanyaan yang mengejutkan. Bagaimana jika justru perang yang berkepanjangan membuat persenjataan Amerika mulai terkuras? Sejumlah laporan menyebut stok rudal pertahanan dan rudal strategis Amerika mengalami penurunan signifikan setelah konflik berkepanjangan dengan Iran. Kondisi tersebut memicu diskusi luas di kalangan analis pertahanan mengenai kemampuan industri militer Amerika dalam mempertahankan ritme perang modern. Lalu, bagaimana strategi Iran disebut mampu menciptakan tekanan sebesar itu? Mari kita bahas secara mendalam. Perang modern tidak selalu dimenangkan dengan menghancurkan musuh. Dalam banyak perang konvensional, tujuan utama adalah menghancurkan markas lawan, melumpuhkan pangkalan udara, atau menguasai wilayah strategis. Namun, konflik modern menunjukkan pendekatan yang berbeda. Menurut berbagai laporan yang dikutip media internasional seperti CNN dan Reuters, fokus Iran disebut bukan semata-mata menghancurkan sistem pertahanan Amerika secara langsung. Sebaliknya, strategi yang banyak dibahas para analis adalah membuat lawan terus-menerus dipaksa menggunakan persenjataannya sendiri. Artinya, sasaran utamanya bukan peluncur rudal Patriot, bukan pula radar pertahanan udara, melainkan gudang amunisi. Karena dalam peperangan modern, senjata yang paling mahal bukanlah yang ditembakkan, melainkan yang harus terus diganti. Strategi menguras, bukan sekedar menyerang. Menurut berbagai analisis militer yang beredar, Iran disebut menerapkan pola serangan berlapis. Drone murah, rudal jelajah, rudal balistik, seluruhnya diluncurkan secara bergelombang. Setiap ancaman yang muncul memaksa sistem pertahanan udara Amerika maupun sekutunya mengambil keputusan dalam hitungan detik. Apakah ancaman tersebut harus dicegat ataukah dibiarkan dengan resiko menghantam sasaran penting? Dalam situasi seperti itu, pilihan paling aman biasanya adalah melakukan intersepsi. Namun disinilah persoalan mulai muncul. Satu rudal pencegat dapat bernilai jutaan dolar, sementara drone penyerang yang digunakan lawan bisa saja memiliki biaya produksi jauh lebih rendah. Ketika pola ini berlangsung berulang kali selama berbulan-bulan, biaya perang berubah menjadi sangat besar. Bukan hanya dari sisi keuangan, tetapi juga dari sisi stok persenjataan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ahmaduhu wa asta'inuhu. أستغفره وأتوكل عليه وأصلي وأسلم على حبيبه الرسول الأعظم سيدنا محمد المصطفى وآله الطاهرين. Amerika Serikat yang dikenal sebagai negara adidaya kini menghadapi krisis persenjataan yang serius.
Konflik panjang dengan Iran disebut membuat hampir 80% stok rudal pertahanan andalan Pentagon ludes. Tak cuma itu, cadangan rudal jarak jauh canggih AS juga hampir habis. Kondisi darurat ini langsung memicu kekhawatiran besar di kalangan petinggi militer Amerika. Sebab kemampuan militer mereka terancam lumpuh jika harus menghadapi perang besar lainnya di masa depan. Memangnya, taktik apa yang digunakan Iran sampai bisa menguras amunisi AS sebanyak itu? Persediaan sistem pertahanan udara dan rudal strategis AS dilaporkan berada di tingkat yang sangat rendah. Kondisi ini terjadi akibat perang 5 bulan melawan Iran yang menguras cadangan militer mereka secara masif. Menurut laporan CNN yang mengutip sumber internal Pentagon, militer AS telah menghabiskan hampir 80% cadangan rudal pertahanan THAAD mereka. Stok rudal Patriot yang menjadi tulang punggung pertahanan udara juga terkuras sekitar separuh. Sementara itu, hampir setengah dari total cadangan global rudal jelajah Tomahawk Angkatan Laut AS ikut habis ditembakkan dari kapal perang dan kapal selam. Laporan terpisah dari Reuters menyebutkan hal serupa pada persenjataan penyerang darat. Angkatan Darat AS telah menggunakan hampir seluruh persediaan rudal presisi jarak jauhnya seperti jenis ATACMS dan PRS. Peringatan mengenai krisis amunisi ini disampaikan langsung oleh Ketua Kepala Staf Gabungan Jenderal Ben King. Dalam pertemuan di Gedung Putih pada akhir Juli 2026, Jenderal King melaporkan stok amunisi utama militer AS sudah masuk ke tingkat yang sangat mengkhawatirkan dan berisiko membahayakan operasi militer lainnya. Situasi sulit yang dihadapi AS ini sebenarnya merupakan hasil langsung dari strategi perang yang diterapkan Iran. Dalam kalkulasi militernya, Iran tidak berupaya untuk menghancurkan sistem peluncur THAAD atau baterai Patriot secara langsung di medan perang. Sebaliknya, Iran menerapkan strategi gempuran udara secara terus-menerus dan berkelanjutan. Mereka meluncurkan kombinasi drone bunuh diri murah, rudal jelajah, serta rudal balistik secara bergelombang dan berhenti. Strategi penyerangan ini memaksa militer AS dan sekutunya untuk selalu berada dalam posisi siaga penuh setiap saat. Setiap kali ada ancaman udara dari Iran yang terbang mendekati target sasaran, sistem pertahanan AS wajib menembakkan rudal penjegat. Masalah utamanya terletak pada ketimpangan biaya produksi serta ketersediaan senjata di gudang amunisi. Harga satu unit rudal penjegat canggih seperti Patriot atau THAAD mencapai jutaan dolar AS per unitnya. Pembuatannya sangat rumit dan persediaannya di dalam gudang senjata sangat terbatas. Salah satu sumber internal Pentagon yang dikutip CNN menyebut, kondisi ini membuat serangan konvensional berisiko menjadi bumerang bagi AS, terutama jika gelombang drone bunuh diri Iran yang diproduksi secara massal mulai berhasil menembus benteng pertahanan utama. Banyak yang heran mengapa negara adidaya sekelas AS tidak bisa langsung mengisi kembali gudang senjatanya. Jawabannya terletak pada laju produksi rantai industri pertahanan AS yang sangat terbatas. Produksi dari pabrik-pabrik senjata ternyata jauh lebih lambat dibandingkan dengan tingkat penggunaan amunisi secara nyata di medan perang. Berdasarkan data analisis dari lembaga riset CSIS yang dikutip CNN, Pentagon saat ini hanya menerima pasokan sekitar 20 unit rudal Patriot baru per bulan. Untuk rudal jelajah Tomahawk, pasokan barunya bahkan hanya berkisar 15 unit per bulan dari pihak kontraktor. Sementara untuk memulihkan rudal pertahanan THAAD, CSIS memperkirakan butuh waktu hingga 3 tahun atau lebih hanya untuk mengembalikan persediaan ke tingkat aman sebelum perang. Di samping itu, juru bicara Gedung Putih Anna Kelly menyatakan militer AS sebenarnya masih memiliki cukup amunisi untuk menjalankan misi. Pemerintah juga telah mendesak para kontraktor pertahanan untuk mempercepat jalur produksi senjata di dalam negeri. Namun para analis militer menilai pembuatan komponen rudal canggih membutuhkan waktu tunggu yang sangat lama. Penggunaan amunisi di medan perang habis jauh lebih cepat daripada kemampuan pabrik dalam memproduksi gantinya. Krisis amunisi yang kian meruncing ini akhirnya memengaruhi berbagai keputusan strategis pemerintah dan militer AS. Peringatan mendesak tentang menipisnya stok senjata menjadi alasan utama Presiden AS Donald Trump membatalkan rencana serangan balasan ke infrastruktur penting Iran pada Sabtu 2 Agustus 2026. Keputusan ini diambil setelah para penasihat militer senior menyuarakan kekhawatiran serius terkait sisa amunisi yang tersisa di gudang persenjataan. Di saat yang sama, negara-negara sekutu dekat AS di kawasan Teluk mulai menyuarakan kecemasan mereka. Mereka khawatir bahwa kekurangan sistem pertahanan udara akan melemahkan perlindungan wilayah mereka dari potensi serangan balasan Iran. Dampaknya bahkan tidak hanya berhenti di kawasan Timur Tengah, melainkan meluas ke tingkat global. Para ahli pertahanan internasional memperingatkan, jika cadangan senjata strategis AS terus tergerus di Iran, tingkat kesiapan tempur mereka akan sangat terganggu. AS akan menghadapi kesulitan besar jika di masa depan tiba-tiba harus menghadapi konflik skala besar dengan negara lawan lainnya seperti China di wilayah Pasifik, Rusia, atau Korea Utara. Krisis persediaan amunisi ini membuktikan bahwa perang modern tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi senjata, tetapi juga oleh daya tahan industri pertahanan dalam menyuplai amunisi.
Apakah industri pertahanan AS akan mampu menutup kekurangan stok rudal ini tepat waktu? Totally concede, we totally give up. This war is over. We have failed. I say, Iran had a great victory. Okay. Tetapi juga dari sisi stok persenjataan, laporan mengenai menipisnya persediaan rudal. Menurut laporan yang dikutip CNN dari sumber internal Pentagon, sejumlah persediaan rudal pertahanan Amerika dilaporkan mengalami penurunan yang signifikan selama konflik tersebut. Laporan itu menyebut cadangan rudal pertahanan tertentu telah terpakai dalam jumlah besar, sementara stok rudal Patriot juga disebut mengalami pengurangan. Reuters juga melaporkan kekhawatiran serupa terhadap penggunaan beberapa jenis rudal presisi jarak jauh. Walaupun rincian angka dan tingkat kesiapan operasional tidak seluruhnya dipublikasikan secara resmi, laporan-laporan tersebut memicu diskusi mengenai daya tahan logistik militer Amerika dalam menghadapi konflik berkepanjangan. Hal ini menunjukkan bahwa peperangan modern tidak hanya menguji kemampuan tempur, tetapi juga kemampuan mempertahankan pasokan. Masalah terbesar ada di pabrik, bukan di medan perang. Banyak orang beranggapan bahwa negara sebesar Amerika tentu dapat dengan mudah mengganti rudal yang telah digunakan. Kenyataannya tidak sesederhana itu. Rudal modern bukan barang yang bisa diproduksi dalam hitungan hari. Setiap unit memerlukan komponen elektronik presisi, sensor, sistem navigasi, mesin roket, hingga proses pengujian yang panjang. Rantai pasoknya melibatkan banyak perusahaan, sebagian komponennya bahkan hanya diproduksi oleh sedikit pemasok. Karena itulah, ketika tingkat penggunaan rudal meningkat drastis, kapasitas produksi seringkali tidak mampu langsung mengejar kebutuhan di medan perang. Sejumlah analisis dari lembaga kajian pertahanan juga menyoroti tantangan tersebut, termasuk lamanya waktu yang dibutuhkan untuk memulihkan persediaan rudal ke tingkat sebelum konflik. Dengan kata lain, gudang amunisi bisa kosong jauh lebih cepat daripada kemampuan industri untuk mengisinya kembali. Perang kini menjadi ujian kapasitas industri. Jika dahulu kemenangan banyak ditentukan oleh jumlah tank atau pesawat, kini faktor industri menjadi sama pentingnya. Negara yang mampu memproduksi ribuan amunisi secara berkelanjutan memiliki keuntungan besar dalam konflik jangka panjang. Inilah sebabnya banyak analis menilai perang modern berubah menjadi perlombaan antara dua hal: kecepatan menghabiskan amunisi melawan kecepatan memproduksi amunisi baru. Jika produksi kalah cepat, maka negara dengan teknologi paling maju sekalipun dapat menghadapi tekanan logistik yang serius. Dampak terhadap perhitungan strategis. Ketika stok persenjataan menipis, setiap keputusan militer menjadi jauh lebih kompleks. Penggunaan satu rudal tidak lagi hanya dihitung berdasarkan peluang menghancurkan sasaran, tetapi juga mempertimbangkan apakah persediaannya masih cukup jika di kemudian hari muncul ancaman lain. Sejumlah laporan media menyebut kekhawatiran mengenai ketersediaan amunisi menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan strategis selama konflik. Meski demikian, pemerintah Amerika menyatakan bahwa militernya tetap memiliki kemampuan untuk menjalankan berbagai misi dan terus berupaya mempercepat produksi melalui industri pertahanan dalam negeri. Perbedaan antara pernyataan resmi dan analisis para pengamat inilah yang kemudian menjadi bahan diskusi di berbagai forum keamanan internasional. Implikasi global. Persoalan ini tidak hanya menyangkut Timur Tengah. Amerika memiliki komitmen pertahanan di berbagai kawasan dunia, mulai dari Eropa, Pasifik, hingga semenanjung Korea. Karena itu, setiap perubahan pada stok persenjataan strategis berpotensi memengaruhi perencanaan militer secara global. Para analis menilai bahwa kesiapan menghadapi lebih dari satu potensi konflik sekaligus sangat bergantung pada kemampuan menjaga keseimbangan antara penggunaan dan produksi persenjataan. Jika salah satu sisi melemah, maka ruang gerak strategis sebuah negara dapat ikut terpengaruh. Kesimpulan, konflik ini memperlihatkan satu pelajaran penting. Dalam perang modern, kemenangan tidak selalu ditentukan oleh siapa yang memiliki rudal paling canggih. Seringkali yang menentukan justru siapa yang mampu bertahan paling lama dalam perang logistik. Strategi yang bertujuan memaksa lawan terus menggunakan rudal pencegat dapat menciptakan tekanan besar terhadap rantai pasok dan kapasitas produksi. Di sisi lain, negara dengan industri pertahanan yang mampu meningkatkan produksi secara cepat memiliki peluang lebih besar mempertahankan kesiapan militernya. Apakah industri pertahanan Amerika mampu memulihkan persediaan dalam waktu singkat?
ataukah konflik berkepanjangan akan terus menguji daya tahan logistik negara adidaya tersebut? Jawabannya masih akan sangat bergantung pada perkembangan situasi di lapangan, keputusan politik, serta kemampuan masing-masing pihak mempertahankan sumber daya mereka dalam jangka panjang. Satu hal yang mulai terlihat jelas, perang abad ke-21 bukan hanya perlombaan teknologi, melainkan juga perlombaan antara gudang amunisi dan kapasitas industri.